kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, gimana sih caranya kita membalas kebangkitan Yesus Kristus itu? Banyak banget Kak, kita tuh harus bisa jadi anak-anak yang takut akan Tuhan serta selalu baik menolong sesama. Nah, itu aja simple, dan jangan lupa untuk tetap rajin beribadah ke gereja. Nah, untuk kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dan bernyanyi ya. Iya Kak. Lagunya I Love You Jesus. Menghias telur Paskah, tapi tahun ini kita nggak ngelakuin itu. Sedih banget gak sih Kak? Nih Kak Nadia, jangan sedih dong. Nah, kita itu harus tetap stay di rumah untuk bisa membantu pemerintahan Indonesia karena penyebaran virus corona ini. Nah, walaupun kita beribadah di rumah, kita harus tetap sukacita dong. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. Diiringi siapa Kak? Abang Rama. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta kita. Nah, tapi sebelum kita mendengar khotbah kita pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya.
dari Kidung Jemaat nomor 400. 400. Yuk Bang Ramas. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat kasih Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Tuhan memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dalam kebaktian sekolah minggu hari ini, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat 12. Pendeta akan bacakan untuk adik-adik sekalian, adik-adik mendengarkan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu.
Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita, kita bergembira merayakan hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan ketika Yesus Kristus menang mengalahkan kuasa maut. Yesus Kristus menang mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis. Ketika Yesus bangkit dari kematian. Yesus kita bukanlah Tuhan yang mati, tapi Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang bangkit dari kubur, Yesus yang bangkit membawa kemenangan bagiku, bagimu, bagi kita semua. Di dalam kebangkitannya kita beroleh sukacita, kita beroleh kekuatan, kita beroleh kemenangan. Itulah yang kita rayakan pada hari ini ketika kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Perayaan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, kebangkitan Yesus Kristus disaksikan oleh perempuan-perempuan yang pertama pergi ke kubur Yesus melihat kebangkitan Yesus. Siapa perempuan-perempuan itu? Ya, Maria dan teman-temannya yang lain. Pada hari Minggu, pada pagi-pagi sekali, masih subuh, Maria dan perempuan yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi mengikuti tradisi orang-orang Yahudi yang pergi ke kubur untuk meminyaki mayat orang yang telah meninggal. Mereka lupa bahwa sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus akan mengalahkan kuasa kematian dengan bangkit dari kuburnya pada hari yang ketiga. Lalu perempuan-perempuan itu sampai di kuburan Yesus, mereka melihat batu yang besar itu telah terguling. Kubur Yesus terbuka. Yesus tidak ada lagi di kuburan. Di kuburan tinggal kain kafan. Lalu Yesus dari mana? Yesusnya telah bangkit. Yesusnya hidup. Yesusnya menang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Maka di dalam kemenangannya, semua anak-anak sekolah minggu menjadi pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang. Kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita bernyanyi diiringi oleh Abang Ramos. Baik, ayo semangat, kita mau bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Semangat. Iya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Di dalam peperangan. Oh, kita menang dalam peperangan. Emang kita berperang melawan apa? Musuh kita siapa? Musuh kita adalah iblis. Kita menang mengalahkan kuasa iblis. Maka adik-adik tidak lagi tunduk turun kepada kuasa iblis. Jangan mau lagi dicobai iblis. Bagaimana caranya? Jadi anak yang baik.
menurut firman Tuhan, yang patuh dan taat pada orang tua, pada guru, dan pada orang-orang yang lebih tua. Itulah tandanya kita menang atas kuasa iblis. Kita menang bersama Yesus Tuhan. Kita berperang melawan kuasa-kuasa yang jahat. Kita menjadi pemenang. Berikutnya, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus itu, mereka sangat ketakutan ketika mereka melihat Yesus tidak ada di kubur itu. Lalu Yesus yang bangkit itu datang menjumpai perempuan-perempuan itu. Yesus mengatakan, jangan takut. Maka kebangkitan Yesus menghalau rasa takut pada para perempuan itu. Adik-adik sekolah minggu, kalau saat ini kita masih dilanda ketakutan, kecemasan karena virus corona yang masih melanda negara kita, karena virus corona yang masih ada di sekitar kita, sehingga kita belum bisa pergi ke sekolah, belum boleh berkumpul di gereja, belum boleh pergi ke mall, pergi main ketemu orang banyak, kita masih harus ketemu di rumah. Ya, kita dipenuhi rasa ketakutan. Tapi hari kebangkitan Yesus menyingkirkan rasa takut. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena Yesus menang atas segala kuasa, termasuk kuasa virus corona. Jangan terlalu takut, jangan resah, jangan bimbang, karena Yesus selalu hadir menyertai adik-adik sekolah minggu. Yang penting ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang telah menang. Maka anak-anak sekolah minggu tidak perlu takut, karena dimanapun, kemanapun, Yesus akan selalu menyertai kita. Di rumah ada Yesus, ada. Adik-adik di kamar ada Yesus, ada. Sedang tidur dijaga Yesus, dijaga. Bangun tidur dijaga Yesus, dijaga. Kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, Yesus selalu menjaga kita. Itulah yang kita syukuri. Itulah yang menjadi sukacita kegembiraan kita pada hari ini, merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, merayakan kemenangan, merayakan kuasa Tuhan yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa, dan kita dimenangkan dari rasa takut. Maka adik-adik sekolah minggu tidak boleh menjadi adik-adik yang penakut. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan bernyanyi. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Ayo bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Semangat. Ayo anak-anak pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita adalah anak-anak pemenang yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman. Kami bersuka cita merayakan hari kemenangan Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Kami menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang hidup dalam dosa. Kami tidak lagi menjadi anak-anak yang penakut, tapi anak-anak yang pemberani, berani berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Inilah kami anak-anak sekolah minggu yang selalu rindu hidup
seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu, menjadi anak-anak yang turut dan patuh pada orang tua kami. Tuhan, kami juga mau mendoakan orang tua kami, berikan kesehatan dan umur panjang, berkati pekerjaan mereka. Tuhan, berkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu. Berkati orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati para medis yang menangani pasien yang terkena virus corona. Tuhan, mampukan mereka memberi kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan, mampukan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menemukan antivirus, menemukan obat yang dapat menangkal virus corona ini, yang dapat menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi virus corona ini, sehingga virus corona ini boleh segera berlalu dari bangsa negara kami, berlalu dari dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita merayakan kemenangan hari ini. Ampuni kami dosa kami, sehingga kami layak hidup kudus bersama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.